di berbagai negara, termasuk di Indonesia, apalagi setelah COVID, Bapak Ibu sekalian, aspek sustainability itu sudah sering dikatakan oleh pembeli menjadi keniscayaan. Bisa dilihat di sini bagaimana tren pembelian atau penjualan produk-produk yang bermerek atau punya standar sustainability naik di Amerika. Kemudian biodegradable plastik secara global juga naik gitu kan, menggantikan plastik karena adanya kampanye di media, kampanye NGO, kemudian konsumen juga mulai lebih sadar. Bisa jadi ada peningkatan middle class ya, kelas menengah yang mungkin punya daya beli lebih baik, mereka lebih mencari opsi-opsi yang lain. Dalam masa COVID misalnya kemarin saya memantau dan juga melakukan beberapa support untuk investasi produk bukan kayu dari beberapa hutan desa yang ada di Kalimantan. Ada peningkatan sampai 3, 4, sampai 5 kali lipat untuk madu misalnya. Dan madu ini bukan hanya kemudian digunakan untuk minum atau makanan, tapi juga digunakan untuk beberapa hal termasuk kosmetik dan sebagainya. Karena ada kepercayaan bahwa ini akan lebih natural, lebih alami, lebih sehat dan aman dibandingkan misalnya produk-produk yang sintetik lainnya. Nah, ini yang shifting atau transisi seperti itu sudah mulai kelihatan lebih banyak di global dan juga sudah masuk ke Indonesia. Tapi tentunya masih terjadi perdebatan. Ibu Bapak, pembeli misalnya di dalam rantai pasok dan juga pemasok dalam konteks ini produsen itu biasanya selalu mendapatkan tantangan. Apa sih sebenarnya balance dalam konteks rantai pasok yang lestari itu yang bisa dilakukan? Kalau peningkatan produktivitasnya terlalu besar, mau nggak mau akhirnya ekspansi seperti yang saya sebutkan tadi. Berikutnya adalah kalau kita ingin mendorong pengembangan rantai pasok yang lebih lestari, itu nggak bisa dilakukan secepat membalikkan telapak tangan. Diperlukan investasi tambahan. Bayangkan misalnya Ibu Bapak yang sudah mungkin melakukan kursus mengenai perhitungan limbah, perhitungan karbon, perhitungan penggunaan air di fasilitas pemrosesan atau pabrik tertentu, itu kita tahu bahwa untuk mengubah sistem yang ada di pabrik tertentu, komoditas apapun, mau tekstil, mau makanan, mau pulp dan kertas dan sebagainya, itu membutuhkan investasi. Mesin atau machinery atau mesin yang baru atau yang lebih adjustable terhadap itu kan tetap harus ada investasi tambahan walaupun long term ke depannya bisa jadi OPEX-nya, operational expenditure-nya akan lebih murah, tapi CAPEX-nya, capital expenditure-nya bisa lebih mahal di awal. Nah, ini sesuatu yang menarik bagi teman-teman yang bergerak di investasi dan juga bisnis. Bagaimana kita bisa menghitung dalam periode tertentu mana yang kemudian pada gilirannya menjadi lebih murah buat bisnis, itu yang akan dipilih. Nah, sehingga teknis-teknis yang Ibu Bapak kemudian hitung itu akan berguna untuk melihat juga kemudian opsi-opsinya apa aja sih ke depannya dalam konteks misalnya pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah dan sebagainya. Berapa sih cost per unitnya misalnya. Nah, itu yang biasanya akan dihitung dan kemudian investor melihat oke, kalau cost per unitnya per tahunnya akan lebih murah, mungkin capex yang lebih mahal di awal nggak masalah. Tapi kemudian kalau capex lebih mahal di awal, kemudian tidak sebanding dengan OPEX yang per tahunnya dan tetap lebih mahal, biasanya pebisnis atau misalnya trader, profesor dan sebagainya akan agak enggan untuk masuk ke seperti itu, kecuali ada insentif tambahan dari pemerintah kah, misalnya produk-produk yang lebih sustainable akan dapat pricing yang lebih bagus. Tapi seringkali ini tidak terjadi, ini tantangan kita. Jadi memang investasi tambahan itu tidak melulu mudah didapatkan karena insentif yang ditawarkan juga seringkali tidak masuk. Misalnya kita ingin mendorong EV, electric vehicle, kita ingin mendorong packaging yang tidak yang ramah lingkungan, yang mungkin tidak banyak plastik dan sebagainya. Tapi itu banyak yang lumayan mahal untuk produksi misalnya biodegradable base plastik yang dari singkong kah, dari seaweed kah dan sebagainya, itu masih lebih mahal. Nah, insentifnya seperti apa? Mungkin Ibu Bapak yang ada di pemerintahan bisa juga menghitung bagaimana opsi-opsi yang kemudian bisa mendorong investasi masuk dengan insentif-insentif tambahan tadi. Berikutnya kepastian pembelian. Udah diproduksi dengan lebih baik karena ada permintaan dan sebagainya, tapi ketika diproduksi pembelinya kemudian tidak ada. Nah, ini sesuatu yang juga harus kita lihat balance-nya seperti apa. Sering banyak
teman-teman pemasok, petani dan sebagainya udah punya kualitas yang baik, udah lumayan sustainable, tapi tidak ada link dengan pembeli. Nah, ini yang harus juga kita lihat. Dan pembeli biasa juga tetap walaupun ingin produk yang baik dan bagus, harganya masuk nggak gitu kan? Karena link juga dengan konsumen. Konsumen kita pada dasarnya masih price sensitif ya, sensitif terhadap harga. Walaupun tadi ada sedikit peningkatan untuk hal-hal yang dianggap natural, alami, dan sehat misalnya. Nah, inilah yang kemudian memerlukan model bisnis dan investasi baru yang tidak bisa dilakukan dengan model bisnis dan investasi yang sampai saat ini sudah dilakukan. Mungkin bukan hanya kemudian ada pihak perbankan, investor, ada pihak pembeli, dan ada pihak misalnya pemasok segitiga seperti itu saja. Tapi kemudian biasanya yang kita lakukan adalah kemudian menggandeng misalnya pihak donor yang memberikan hibah atau grant untuk memulai di awal sebagai pilot, kemudian testing dan sebagainya. Karena itu biasanya belum commercially viable, belum secara komersial layak. Nah, itu yang kita masukkan. Atau pemerintah tadi insentif apa dari segi harga, dari segi regulasi dan sebagainya. Sehingga kemudian model bisnis dan investasi baru ini masuk ke beberapa hal yang kita bisa kembangkan offernya atau produk-produknya menjadi climate smart businesses. Nah, sekarang udah mulai nih ada beberapa teman-teman yang kita support, ibu bapak sekalian, dari yang skala kecil sampai skala menengah dan juga besar, melihat misalnya opsi-opsi apa saja. Dan yang paling penting adalah siapa pasarnya, bagaimana kemudian pasar bisa membeli dan memberikan harga yang layak bagi produk-produk tertentu. Misalnya kalau kita lihat ada batik, tapi batiknya dicat atau diberikan warna secara alami, ya mungkin nggak akan compete kalau dijual di pasar tradisional biasa yang pembelinya inginnya harganya lebih murah misalnya. Nah, kita harus lihat bagaimana ini kemudian dipromosikan ke beberapa pasar atau pembeli yang high level intinya, yang kemudian secara niche, yang ingin membeli hal-hal tersebut karena sifatnya natural, alami, dan sustainable. Nah, kemudian itulah. Nah, yang paling juga penting adalah setelah semuanya dihitung dari segi produksi, dari segi harga, dari segi rantai pasok dan sebagainya, benar nggak sih apa yang kita lakukan, melakukan produksi itu memberikan dampak positif secara lingkungan dan juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, ibu bapak sekalian, mudah-mudahan Edu sudah melakukan ini, tapi sesuatu yang biasanya sekarang lumayan ada tren di lembaga keuangan, termasuk di lembaga keuangan yang saya geluti, atau beberapa partner kita, atau juga brand atau buyers atau pembeli partner-partner kita, itu yang kita sebut social matrix. Jadi sekarang bukan hanya matriks terhadap dampak lingkungan yang bisa dihitung, tapi juga matriks-matriks terhadap dampak sosial, dan itu masuk dalam cash flow sekarang dalam bisnis. Ya mungkin belum satu buku, tapi udah melihat kalau misalnya ada investasi yang memberikan keuntungan, saya kasih contoh misalnya $10 juta saja, tapi ternyata impact atau dampaknya secara lingkungan dan sosial merugikan sekitar $2-3 juta, dibandingkan misalnya ada satu return atau produk atau komoditas yang menghasilkan sekitar $7 juta, tapi mungkin bahkan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar $1-2 juta, mungkin itu yang akan dipilih. Karena perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, bahkan di beberapa negara, itu sudah terkoneksi sekarang. Kalau dalam produksinya mereka merugikan secara lingkungan dan sosial, mungkin sekarang nggak kena, tapi kedepannya bisa jadi kena gitu kan. Dia tidak akan bisa masuk pasar Eropa, dia tidak akan bisa masuk beberapa pasar negara-negara Asia yang sudah mencantumkan sustainability standard dan tadi dampak terhadap lingkungan dan sosial yang lebih baik. Jadi measuring atau melihat memetakan dan juga menghitung dampak sosial dan lingkungan secara kuantitatif sekarang sudah masuk dalam cash flow atau accounting, kita sebut natural capital accounting atau social accounting dari perusahaan dan juga investor. Nah, mungkin teman-teman EcoEdu ini bisa jadi sebuah opsi ya, gimana kemudian accounting seperti ini bisa juga istilahnya dipelajari dan dipahami lebih lanjut, karena saya pikir expertise atau kepakaran seperti ini sangat diperlukan. Saat ini mohon maaf misalnya banyak sekali yang perusahaan yang akhirnya menggunakan expertise dari luar, dari negara-negara tetangga, Filipina, kemudian Singapura, Malaysia, Thailand, ataupun dari negara-negara luar dari Eropa dan sebagainya,
dibanding misalnya expertise dari Indonesia. Padahal isunya ada di Indonesia, tantangannya ada di Indonesia dan sebagainya.